Waalaikumsalam. Ini suara saya sudah bisa didengar ya? Mbak Sri Winarni, ini suara saya sudah cukup jelas untuk didengar belum ya? Ini sambil nunggu yang lainnya juga, silahkan Mbak Sri Winarni melihat tugas-tugasnya. Kayaknya Mbak Sri Winarni ini belum mengumpulkan tugas yang keempat ya? Ini yang saya tampilkan adalah tugas-tugas yang kemarin sudah dikumpulkan atau belum. Jadi ini kayaknya Mbak Sriwina ini belum mengumpulkan tugas yang keempat ini. Oh, ada tugas lagi itu yang di pertemuan kita yang terakhir kemarin itu kan ada itu, membandingkan orde baru dan orde lama gitu. Oke, nanti biar semuanya saya uploadkan lagi file-file presentasinya biar nanti bisa dibaca lagi tugas-tugasnya ada di sebelah mana. Ini sambil menunggu yang lainnya pada datang dulu ya Pak ya.
Ya ini tugas tugas yang keempat, banyak yang belum mengumpulkan ini kayaknya kemarin karena apa namanya presentasinya nggak saya upload ya gitu, jadinya banyak yang nggak tahu. Tapi sebenarnya sudah saya itu ya, sudah saya kasih tahu kemarin waktu pertemuan yang sebelumnya, kalau misalkan kita punya tugas yang keempat ya itu biar saya bukakan lagi presentasi yang kemarin. Ini yang saya tampilkan adalah tugas yang keempat ya, di presentasi yang kemarin itu. Ini yang lainnya pada kemana ya? Oke, ini kan apa namanya pertemuan kita yang tatap muka yang terakhir ya. Soalnya pertemuan besok itu sudah UAS. Ini kalian juga minggu ini juga semuanya UAS kan? Atau masih minggu depan UAS-nya ini untuk mata pelajaran yang lainnya?
sebelum ini tadi ada UTS hari ini yang sosiologi itu. Berarti untuk mata pelajaran yang lainnya belum ya, belum UAS semuanya. Ini kita UASnya Sabtu besok. Jadi ini pertemuan kita tatap muka yang terakhir. Jadi pertemuan yang terakhir besok adalah UAS. Ya, Malming. Jadi UAS-nya itu pas Malming. Tapi nanti saya usahakan uploadnya pas nggak malam-malam gitu. Jadinya kalian tetap bisa menikmati Malming kalau misalkan mengerjakannya itu lebih cepat. Waalaikumsalam. Silahkan yang baru hadir itu dilihat dulu apa namanya rekap tugas-tugas yang kemarin. Barangkali ada yang sudah mengumpulkan tapi nggak terrekap oleh saya, nanti bisa. Itu kemarin ngirimnya itu lewat apa ya Mbak Santi? Kayaknya yang terakhir itu belum kayaknya. Inboxnya Facebook ya. Tugas 4 ini yang apa namanya, yang orde baru dan orde lama. Nanti saya rekapnya ini nanti saya upload lagi sama apa namanya, file-file yang sebelum-sebelumnya, biar nanti bisa dibaca lagi, dibuka-buka lagi. Kalau misalkan ada tugas-tugasnya yang misalkan belum ini nggak tahu mana soalnya, di mana soalnya, nanti bisa dilihat lagi biar lebih enak kalau ngeceknya juga. Jadi yang sejauh yang saya cek itu, ini yang di sini tuh tanggal-tanggalnya ya, tanggal-tanggal ngumpulinnya kapan. Jadi bukan nilainya yang di sini. Itu tanggal-tanggal kalian ngumpulkannya kapan. Jadi bisa kalian cek lagi di file-file kalian di lewat Facebook atau lewat email ngirimnya, bisa dicek lagi, barangkali ada yang terlewatkan.
kita mulai langsung aja ya untuk pertemuan kita yang terakhir sebelum UAS. Jadi pertemuan terakhirnya adalah UAS. Ini pertemuan kita tatap muka yang terakhir. Oh iya. Jadi ini pertemuan kita yang terakhir. Jadi pertemuan besok adalah UAS. Kita mulai aja dulu, nanti biar yang lainnya itu biar lihat Facebook aja gitu ya. Nah, lihat Facebook, nanti saya upload di YouTube ya, dilihat lewat Facebook maksudnya. Jadi kita melanjutkan yang kemarin kita tentang sistem pemerintahan. Jadi semester depan kita akan membahas tentang pers dan globalisasi. Jadi untuk yang sekarang kita masih membahas sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan apa aja yang mau kita bahas itu tentang struktur kenegaraan negara kita dan perbandingan sistem pemerintahan negara kita dengan negara yang lainnya. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sistem parlemen satu kamar dan dua kamar. Apa itu satu kamar, apa itu dua kamar, kemarin kita sudah membahasnya. Yang badan legislatifnya itu cuma satu, itu kalau misalkan satu kamar ya. Kalau dua kamar itu badan legislatifnya ada dua. Kemarin kita sudah membahas banyak juga tentang apa itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi yang sistem parlemen ada dua itu masuknya adalah di legislatifnya ada dua. Jadi kalau di Indonesia itu hampir mirip dua kamar karena di Indonesia ada DPR, MPR, DPD gitu. Sebenarnya MPR itu yang menaungi DPR dan DPD gitu ya. Tapi Indonesia sebenarnya tidak menerapkan secara murni untuk dua kamar, tapi hampir mirip seperti dua kamar. Silahkan yang baru datang, Mbak Wiwi Rahayu. Terus kita kemarin juga membahas tentang sistem pemerintahan di negara-negara yang lain. Sistem pemerintahan ini kita kemarin lihat dari segi legislatifnya, segi eksekutifnya, segi yudikatifnya dari Amerika. Yang Amerika kemarin dipimpin oleh presiden. Terus yudikatifnya ada dua, maksudnya legislatifnya ada dua. Ada yang masih ingat di Amerika itu badan legislatifnya itu apa? Ada yang masih ingat? Barangkali yang baru datang Mbak Wiwi Rahayu masih ingat kemarin di Amerika itu badan legislatifnya itu apa aja? Kan ada dua ya. Eksekutifnya itu presiden, legislatifnya itu ada dua titik-titik. Mbak Wiwi Rahayu masih ingat? Wah, ini Mbak Wiwi Rahayunya masih lagi sibuk kayaknya ini. Pertanyaannya itu di Amerika itu kan badan legislatifnya itu ada dua. Nah, itu legislatif di Amerika itu apa aja? Itu kalau di Indonesia kan ada DPR, MPR, DPD. Nah, kalau misalkan di Amerika Serikat itu ada apa gitu loh di Amerika Serikat? Bukan federal ya di Amerika ya.
Amerika itu namanya adalah Senat namanya ya. Satunya lagi ada yang tahu? Dewan Perwakilan Rakyatnya itu miliknya orang orang Indo itu, orang Indo. Dewan Perwakilan Rakyat kita nyebutnya kalau di Amerika itu Kongres ya namanya, Kongres dan Senat. Biar saya tuliskan, Kongres dan Senat. Oke, kalau terus di Inggris juga badan legislatifnya juga sama, ada dua. Kemarin ada House of Representative, ada juga yang apa, House of Representative itu yang dipilih langsung oleh rakyat, ada juga yang apa namanya, golongan-golongan bangsawan. Oke, ya Kongres. Kalau nah di Inggris itu ada dua legislatif juga, yang legislatif dari golongan bangsawan dan legislatif dari golongan yang dipilih langsung oleh rakyat. Terus kalau di Tiongkok, nah ini di Tiongkok itu yang dulunya kita menyebutnya itu Cina. Nah di Tiongkok ini badan legislatifnya itu banyak banget ya, ada 2000 orang, 2000 sekian orang. Nah itu yang memilih presiden juga dari badan legislatif ini. Nah itu kalau di Republik Rakyat Tiongkok, atau kita sering menyebutnya itu Cina. Nah itu. Terus kita kemarin juga membahas tentang dinamika sistem pemerintahan di Indonesia, yang kemarin kita menyebutnya Indonesia itu sedang galau gitu. Jadi dari dulunya itu presidensial, ganti jadi parlementer dan sebagainya. Terus konstitusinya jadi konstitusi RIS, itu Republik Indonesia Serikat dan sebagainya. Itu masuk dalam dinamikanya perubahan sistem dinamik pemerintahan di Indonesia. Terus kita juga kemarin membahas perbedaan Orde Baru dan Reformasi, yang kebanyakan itu masih sama, cuman di masa reformasi itu lebih diperjelas ke pasal-pasalnya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen. Ada yang tahu amandemen itu apa? Barangkali Mbak yang baru datang, itu yang terakhir baru datang, Mbak Kotiah ini. Mbak Kotiah, apa itu amandemen? Ada yang tahu amandemen itu apa? Perubahan resmi dokumen. Oh ya, lengkap sekali menyebutnya amandemen ya. Amandemen itu perubahan gitu ya. Jadi di sini, oh ya benar, amandemen itu perubahan. Jadi yang diubah itu undang-undang dasarnya. Jadi undang-undang dasarnya itu telah mengalami beberapa perubahan. Yang enggak dirubah itu sesuai apa namanya, kesepakatan bersama pembukaannya. Jadi pembukaan undang-undang itu yang kita sering baca dulu di SMP, di SMA itu. Di SMP kalau itu kan upacara dibacakan pembukaan undang-undang ya. Nah itu pembukaannya itu nggak pernah ganti dari dulu, tapi isinya, pasal-pasalnya itu banyak yang ganti. Nah ini sistem pemerintahan Indonesia sebelum adanya amandemen undang-undang dasar ini ada 5 badan, maksudnya ada 6 badan tinggi negara yang dipimpin oleh, atau diketuai oleh MPR. Jadi zaman dulu itu presiden itu masih di bawah MPR. Jadi MPR itu masih yang paling tinggi kayak gitu ya. Jadi MPR, terus di bawahnya MPR ada DPR, ada presiden,
ada BPK Badan Pemeriksa Keuangan ya, dari dulu itu memang sudah ada. Terus ada Mahkamah Agung dan Dewan Pertimbangan Agung. Nah, setiap badan-badan ini nih apa aja sih kayak gitu, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari MPR. MPR itu dulu seperti apa sih? Ini sebelum Undang-Undang Dasar diganti ya. MPR dulu itu adalah lembaga tertinggi negara. Jadi kalau sekarang kan MPR kedudukannya sudah sama dengan presiden dan yang lainnya ya. Jadi kalau dulu itu lembaga tertinggi negara. Waalaikumsalam yang baru datang, silakan bergabung. Nah, tugas-tugasnya itu apa sih? Nah, tugas-tugasnya yang pertama dulu sebagai pelaksana dari kedaulatan rakyat. Jadi karena di sini MPR itu sebagai representasi atau sebagai perwakilan dari rakyat. Jadi di sini dituliskan itu sebagai pelaksana dari kedaulatan rakyat. Jadi rakyat itu diwakili oleh mereka-mereka yang duduk di MPR. Terus menetapkan undang-undang dasar dan GBHN. GBHN sekarang sudah nggak ada ya. GBHN itu garis besar haluan negara. Dulu waktu sebelum UUD di amandemen itu masih ada GBHN. Dulu kalau tidak salah itu namanya P4 atau apa gitu. Jadi waktu saya SD kayaknya masih ada itu apa namanya P4 atau apa itu, GBHN. Jadi garis besar haluan negara. Dan sekarang sudah ditiadakan ya ini GBHN ini. Terus yang ketiga adalah memilih presiden dan wakil presiden. Nah, ini sebelum di amandemen, presiden sama wakil presiden itu masih dipilih oleh MPR dan DPR. Jadi kalau di Indonesia yang pertama dipilih langsung oleh rakyat itu kan waktu dulu kalau masuk SMP nggak ada mus, adanya penataran P4 ya, mungkin itu P4 ini masuk dalam GBHN ini. Saya lupa saya itu waktu SMP malah. Nah, ini dulu sebelum undang-undang di amandemen, yang memilih presiden itu nggak langsung rakyat. Jadi yang rakyat dipilih langsung oleh presiden dipilih langsung oleh rakyat itu sejak zamannya Pak SBY. Sebelum zamannya SBY itu yang milih itu MPR ya. Terus selanjutnya adalah mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden. Kalau misalkan presiden dianggap tidak memenuhi tugasnya atau biasanya sidang istimewa ini cuman berlangsung 5 tahun sekali ya. Pertama adalah untuk melantik presiden, yang kedua untuk pertanggungjawaban dari presiden. Itu biasanya seringnya itu cuma diadakan 5 tahun sekali. Dan selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat di sini dulu itu apa namanya belum tergabung ya, jadi MPR itu masih tertinggi. Terus di dalamnya itu ada DPR dan perwakilan-perwakilan dari daerah. Nah, DPR ini juga badan tersendiri. Nah, DPR adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan dan tugas sebagai berikut. Yang pertama adalah membentuk undang-undang, bukan undang-undang dasar ya. Jadi undang-undang dasar itu harus dikerjakan oleh DPR dan MPR dan perwakilan daerah. Dulu namanya bukan DPD gitu. Ada perwakilan daerah, perwakilan golongan dan sebagainya sebelum DPD terbentuk gitu. Membentuk undang-undang. Jadi undang-undang di sini ini juga bukan cuma undang-undang apa namanya, contoh paling gampangnya itu kayak KUHP gitu ya, kitab-kitab undang-undang hukum negara gitu.
Nah, undang-undang di sini adalah di situ. Undang-undang untuk pajak, undang-undang untuk tanah. Nah, itu yang dimaksud undang-undang di situ. DPR juga mengawasi apa namanya? Mengawasi kinerja dari presiden. Jadi presiden itu dari dulu memang sudah diawasi oleh DPR, dan setiap UU ini harus mendapat persetujuan DPR. Nah, ini UU di sini itu sebenarnya dirumuskan bareng sama pemerintah gitu ya. Biasanya pemerintah yang mengajukan, dirumuskan bareng dengan DPR gitu. Nah, di sini DPR juga apa namanya, akan meneliti RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Jadi dari dulu itu RAPBN itu pasti diajukan ke DPR dulu. Sampai sekarang pun masih seperti itu. Terus yang uh, membentuk undang-undang ini atau merumuskan undang-undang juga dari dulu juga bersama dengan presiden. Ini nggak ada perbedaan sebelum amandemen dan setelah amandemen. Selanjutnya, badan tinggi negara adalah presiden. Nah, presiden ini kedudukannya sama seperti DPR, itu di bawah MPR. Nah, wewenang dan tugasnya itu apa aja sih presiden ini? Wewenang dan tugasnya yang pertama adalah sebagai pemegang kekuasaan pemerintah atau sebagai badan eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Jadi undang-undangnya dibuat oleh DPR, nggak hanya dibuat ya, sebenarnya buatnya juga bareng sama presiden, dan yang melaksanakan itu adalah presiden. Memiliki kekuasaan dalam bidang justisial. Nah, ini ada yang tahu dengan istilah-istilah gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi? Barangkali ada yang tahu apa itu gerasi, apa itu amnesti, apa itu abolisi, dan apa itu rehabilitasi? Ada yang mau mencoba atau saya tunjuk? Gerasi, iya memang benar pengurangan hukuman, dan gerasi di sini tuh sifatnya itu membatalkan hukuman gitu, dan ini sifatnya perseorangan. Jadi kayak misalkan ada saudara A gitu ya, ya gerasi memang hak yang dimiliki negara dalam yudikatif itu benar, tapi dalam hal apa gitu. Gerasi itu adalah benar tadi Mbak Santi tentang pengurangan hukuman, tapi di sini lebih ke pembatalan hukuman. Jadi yang kemarin sering ribut itu kan di Indonesia itu masalah tentang hukuman mati itu ya. Hukuman mati itu, para terpidana hukuman mati yang kemarin tentang narkoba itu banyak, sudah 2 kali ya, di tahun ini sudah 2 kali mengadakan hukuman mati di Indonesia itu, yang tentang narkoba. Dan para terpidana mati ini mereka biasanya mengajukan gerasi ke presiden, dibatalkan, bisa dikurangi bisa dibatalkan gitu. Jadi
maksudnya gini, apa namanya, kemarin yang terpidana mati ini, itu mereka mengajukan gerasi ke presiden secara perseorangan ya, secara perseorangan. Dan misalkan gerasi itu bisa dikurangi, bisa bisa juga berarti dibatalkan kalau misalkan hukumannya hukuman mati kayak gitu ya. Hukuman mati kan tidak bisa dikurangi ya gitu loh. Hukuman mati tidak bisa dikurangi. Jadi paling cuma apa namanya, dibatalkan hukuman matinya, dijadikan hukuman seumur hidup misalkan aja gitu. Terus kayak misalkan dihukum seumur hidup, itu bisa mengajukan gerasi juga gitu. Kalau seumur hidup kan kita nggak tahu apa namanya, itu sampai berapa lama gitu kan, namanya seumur hidup. Nah kalau misalkan mengajukan gerasi itu bisa nanti ditentukan apa namanya, berapa tahunnya seperti itu. Jadi itu presiden punya punya hak untuk seperti itu. Jadi bisa, yang seringnya gerasi itu untuk membatalkan hukuman mati gitu ya. Yang tadinya hukuman mati jadi hukuman apa saya nggak tahu gitu. Itu tergantung presiden gitu. Jadi membatalkan hukuman matinya. Nah kalau amnesti itu kalau tadi gerasi perseorangan, kalau amnesti ini semuanya untuk kebanyakan orang. Nah kalau di apa namanya, Arab Saudi namanya pengampunan mungkin ya, yang dihukum mati kayak gitu harus meminta maaf gitu ya, bukan pengampunan, harus meminta maaf kalau di Arab Saudi. Kalau di Indonesia itu gerasi itu membatalkan hukuman, bisa juga kata-katanya ini cuman apa namanya, bisa dikurangi, tapi kalau hukuman mati itu namanya bukan dikurangi gitu ya. Nah kalau amnesti ini baru pengurangan. Jadi misalkan, dan ini untuk banyak orang, misalkan hari kemerdekaan gitu ya, para narapidana yang berperilaku baik ini akan mendapatkan amnesti misalkan 1 minggu atau 2 minggu. Nah itu untuk kebanyakan orang, jadi semua warga negara itu bisa mendapatkan amnesti ini gitu. Misalkan hari raya, terus apa namanya, hari kemerdekaan, itu biasanya ada amnesti, dan itu untuk kebanyakan orang. Nah, itu, dan itu setiap orang itu beda-beda, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang paling banyak itu sampai 3 bulan, atau ada yang 1 bulan. Itu biasanya ada yang langsung langsung apa namanya, langsung bebas. Misalkan masa tahanannya itu tinggal 1 bulan, dapat amnesti 1 bulan, jadinya langsung bebas. Nah itu amnesti. Jadi gerasi untuk perorangan, kalau amnesti itu untuk banyak orang. Dan ada lagi nih, abolisi. Jadi ini jarang kita dengar namanya abolisi, tapi sebenarnya kejadiannya sudah banyak diberitakan. Silakan yang baru datang. Jadi di berita itu kan presiden itu diminta untuk membatalkan kasusnya yang mantan pimpinan KPK itu, BW, Bambang Wijayanto. Nah itu kalau kalian sering baca beritanya di Indonesia pasti kenal dengan KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah ketuanya kan dulu itu kan banyak yang dipidanakan, banyak yang ditangkapi sama polisi kayak gitu kan. Dan banyak dari media kita, banyak dari masyarakat kita yang menginginkan para pemimpin-pemimpin KPK itu dibebaskan. Nah ini kita bisa, dan presiden sebenarnya itu bisa membebaskan mereka, yaitu dengan namanya abolisi. Nah abolisi ini adalah membatalkan kasus yang belum ada keputusan pengadilan. Jadi kalau misalkan si Bambang Wijayanto ini harus dihukum 2 tahun gitu, itu kan misalkan itu diputuskan oleh pengadilan tinggi ya gitu ya. Nah itu sudah ada pengadilan. Jadi sebelum ada pengadilan,
sebelum pengadilan memutuskan, sebelum palu diketok, nah itu presiden masih bisa mengeluarkan hak namanya abolisi untuk mengampuni orang lain, untuk mengampuni membatalkan kasus orang lain. Misalkan sekarang masyarakat pengen Pak BW ini, ketua KPK-nya itu, dibatalkan kasusnya oleh presiden, tapi presiden menolak ya. Kemarin itu presiden tidak ingin mencampuri urusan dari pengadilan. Nah, itu. Terus ada juga rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini bentuknya itu seperti pengembalian nama baik gitu. Kan biasanya ada juga kasus tentang pencemaran nama baik. Nah, ini presiden bisa memberikan suatu rehabilitasi atau pengembalian nama baik itu gitu. Kalau misalkan tidak terbukti bersalah, nah, sudah terlanjur nama baiknya rusak, yaitu presiden bisa memberikan nama baik itu kembali gitu. Dan yang keempat itu adalah kekuasaan dalam hubungan luar negeri. Nah, ini membuat perdamaian dan perjanjian. Dan di sini membuat perdamaian dan perjanjian pun harus mendapat persetujuan dari DPR. Jadi presiden nggak bisa sendiri gitu ya. Terus selanjutnya adalah Mahkamah Agung. Tadi sudah ada DPR, sudah ada MPR, presiden. Nah, sekarang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu dari zaman dulu sampai sekarang juga masih sama gitu. Tugasnya itu adalah mengawasi pengadilan itu, mengawasi hakim gitu ya. Nah, di sini badan yudikatif ini, Mahkamah Agung itu tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan yang lainnya, eksekutif dan legislatif. Nah, ini jadi yudikatif itu berjalan sendiri. Dan selanjutnya Dewan Pertimbangan Agung. Ini sekarang sudah nggak ada ya, Dewan Pertimbangan Agung ini. Sekarang namanya Dewan Pertimbangan Presiden gitu ya. Ini yang jumlah anggotanya itu kalau nggak salah sekitar 6 atau 9, saya agak lupa, atau 7. Nah, itu saya agak lupa. Biasanya yang menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini adalah orang-orang yang sudah sepuh gitu ya. Kayak yang saya tahu itu Hasyim Muzadi itu. Hasyim Muzadi juga sekarang masuk sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Dulu itu, dan Dewan Pertimbangan Presiden sekarang itu bukan lembaga tinggi ya. Jadi itu lembaga yang bukan lembaga juga. Jadi itu memang dibentuk oleh presiden gitu. Kalau dulu itu ada Dewan Pertimbangan Agung, itu adalah lembaga tinggi. Jadi kedudukannya sama seperti DPR dan presiden gitu. Kalau sekarang sudah nggak ada. Nah, DPA ini apa sih? Nah, DPA ini dulunya itu memang sebagai penasehatnya presiden. Nah, tugas dan wewenangnya itu apa aja? Yang pertama itu adalah berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan presiden. Kalau misalkan presiden mau memberikan kebijakan apa gitu kan, biasanya juru bicara presiden itu beda lagi ya. Juru bicara presiden itu sudah masuk dalam golongan istana negara. Ada masuk seperti kabinet gitu. Kabinet itu kan kumpulan-kumpulan dari menteri kayak gitu kan. Jadi itu masuk dalam pembantunya presiden gitu. Jadi ini beda. Jadi ini bukan pembantunya presiden, tapi yang memberikan pertimbangan kepada presiden. Nah, yang pertama tadi itu, misalkan presiden bertanya apa, misalkan ada sesuatu kebijaksanaan yang kebijakan yang mau dikeluarkan presiden dan membutuhkan pendapat dari DPA harus menjawabnya gitu. Dan ini juga berhak selain memberikan
nasehat juga bisa mengajukan saran gitu, bisa selain memberikan nasihat kalau diminta juga bisa mengeluarkan saran gitu. Jadi DPA ini memiliki dua arah ya, jadi nggak cuma searah presiden nanya atau dijawab, tapi DPA ini juga bisa memberikan saran kepada presiden. Dan selanjutnya badan pemeriksa keuangan ini badan yang memang sudah ada dari dulu. Ini tugasnya adalah memeriksa tanggung jawab keuangan negara. Silahkan Mbak Eka Nurvitasari. Memeriksa APBN itu, APBN benar-benar diperiksa atau benar-benar dipakai atau enggak. Misalkan yang ini APBN ini anggaran pendapatan belanja negara ya, APBN ini misalkan APBN sudah diputuskan 2 miliar untuk membuat misalkan jalan tol gitu kan. Nah itu BPK ini akan memeriksa apakah benar 2 miliar ini dipakai untuk membuat jalan tol ini gitu. Nah ini akan diperiksa secara detail oleh BPK. Dan selanjutnya tugas BPK yang tadi itu hasil pemeriksaan itu nantinya akan dilaporkan ke DPR. Nah itu seperti itu. Jadi BPK ini tugasnya memeriksa terus dilaporkan ke DPR. Jadi nggak ada hubungannya sama presiden gitu ya. Dan ini adalah sistem pemerintahan setelah amandemen. Jadi waktu tadi amandemen MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Nah sekarang MPR itu setara jajarannya, setara setara kedudukannya dengan presiden dan yang lainnya gitu. DPR ini terdiri dari, kalau dulu itu bukan DPD namanya ya, perwakilan daerah dan perwakilan golongan gitu. Nah sekarang namanya DPD. MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Terus di bagian legislatifnya juga tidak cuma MA, tapi sekarang juga ada MK ya, Mahkamah Konstitusi. Tetap ada DPR, tetap ada BPK, presiden di sini juga ada. Terus ada juga komisi yudisial. Komisi yudisial itu juga masuk dalam ranah dari yudikatif. Nah dan di sini ada juga bank sentral sama KPU gitu ya. KPU itu Komisi Pemilihan Umum, ini juga termasuk badan tinggi negara. Tapi KPK nggak termasuk di sini ya. Soalnya KPK itu karena dulu pengadilan sama Polri sama polisi itu dinilai tidak fokus. Nah itu dinilai tidak fokus dan tidak tidak bisa digantikan, tidak mampu gitu ya untuk menangani masalah korupsi. Jadi dibentuklah KPK. Jadi KPK itu bukan lembaga tinggi negara gitu ya. Yang menjadi lembaga tinggi negaranya itu adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah kita akan bahas satu persatu di sini itu apa. Nah ini MPR. Jadi tugasnya MPR setelah Undang-Undang Dasar itu diamandemen itu semakin banyak gitu. Dulu kan cuman menetapkan Undang-Undang Dasar, terus menentukan GBHN, memilih presiden, terus meminta pertanggungjawaban presiden. Nah sekarang tugasnya MPR ini lebih banyak lagi gitu ya. Yang pertama adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar itu masih tetap bisa diubah. Yang mengubah itu adalah MPR. Jadi DPR nggak bisa. Jadi yang mengubah harus MPR. Melantik presiden dan wakil presiden. Dulunya itu memilih presiden dan wakil presiden. Sekarang cuma melantik aja kayak gitu. Terus juga memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah ini Mahkamah Konstitusi belum ada sebelum amandemen. Nanti kita bahas
secara tersendiri apa itu Mahkamah Konstitusi, tugasnya seperti apa. Nah, ini untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden. Jadi presiden dan wakil presiden itu dulunya bisa langsung dipecat oleh MPR. Nah, sekarang nggak bisa gitu. Nah, ini harus tahapannya itu banyak gitu. Karena MPR itu kedudukannya sama dengan presiden. Nah, ini memutuskan usul DPR berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi harus ada DPR, harus ada Mahkamah Konstitusi yang bekerja kalau misalkan presiden dan wakil presiden itu mau diberhentikan, atau bahasa kasarnya itu dipecat ya, dalam masa jabatannya. Nah, ini dan mereka yang dipecat itu, presiden dan wakil presidennya, atau diberhentikan, mereka juga tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasannya di sidang paripurna, atau dulunya itu disebutnya sidang istimewa, kalau sekarang disebutnya itu sidang paripurna. Selanjutnya, selain melantik presiden dan wakil presiden dari pemilihan umum, di sini MPR juga bertanggung jawab untuk melantik wakil presiden menjadi presiden gitu loh. Apabila presiden itu mangkat, ada yang tahu mangkat? Mangkat ini bahasa Indonesia ya, bukan, kalau di bahasa Jawa mangkat kan berangkat. Nah, ya benar, meninggal. Jadi melantik wakil presiden jadi presiden kalau presiden itu meninggal, atau berhenti, atau diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya. Jadi ketika presiden itu istilahnya berhenti, jadi kan wakil presiden itu nanti jadi presiden gitu. Nah, itu yang melantik juga MPR. Selanjutnya MPR juga bertanggung jawab untuk memilih wakil presiden. Nah, ini tapi memilih wakil presidennya diajukan oleh presiden ya. Presidennya mengajukan dua calon itu mana yang paling tepat gitu loh. Kalau misalkan wakil presidennya itu misalkan lagi berhalangan, atau misalkan sakit, atau misalkan ada kepentingan lainnya yang lebih dari 60 hari, nah itu harus ada penggantinya wakil presiden itu. Setelah itu MPR juga bertanggung jawab untuk memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya ini, misalkan presiden dan wakil presiden itu mogok gitu ya, tapi kayak nggak mungkin kalau mogok ya, secara bersama-sama dalam jabatan 30 hari. Jadi kalau nggak ada presiden dan wakil presiden selama 30 hari ke depan gitu, sekarang si MPR ini harus memilih presiden dan wakil presiden sementaranya gitu ya. Dan di sini MPR juga menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Jadi kode etik MPR ini pun harus ditaati oleh DPR juga, karena DPR sama DPD itu adalah anggota dari MPR. Nah, selanjutnya DPR di sini tugasnya juga semakin banyak. Yang pertama itu adalah memegang kekuasaan membentuk UU. Ini tetap sama ya, sama yang dulu itu dibahas dengan presiden. Membahas dan memberikan persetujuan untuk Perpu. Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang gitu. Kalau misalkan undang-undangnya itu sekarang kan ada yang misalkan kalau salah tangkap, nah di undang-undangnya itu kalau misalkan salah tangkap itu diberi, kalau misalkan sudah di penjara 5 tahun ternyata salah tangkap kayak gitu kan. Nah, itu diberi ganti rugi itu cuma 1 juta kayak gitu. Sekarang seperti itu ya, sekarang masih dibahas ya itu loh. Nah, itu presiden bisa mengeluarkan Perpu gitu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang akan mengganti Perpu itu. Misalkan undang-undangnya diganti 1 juta jadi misalkan diganti 10 juta gitu. Itu presiden bisa seperti itu. Dan Perpu di sini juga sering kita dengar waktu kemarin itu, ini kan mau ada pemilihan gubernur baru gitu ya. Mau ada pemilihan gubernur baru dan
ada beberapa daerah yang calonnya itu cuma ada satu gitu loh. Kalau secara undang-undangnya calonnya itu nggak boleh ada satu gitu kan. Nah kemarin ada dorongan dari berbagai lapisan masyarakat itu untuk kenapa presiden nggak mengeluarkan perpu aja itu loh. Mengeluarkan perpu maksudnya di sini calon tunggal pun itu nggak masalah gitu loh. Jadi yang di undang-undang itu bunyinya itu calon tunggal nggak boleh. Nah ketika pemerintah mengeluarkan perpu jadinya misalkan jadi boleh. Nah itu bisa seperti itu. Terus selanjutnya adalah menetapkan APBN bersama presiden. Nah ini harus ada pertimbangan dari DPD gitu ya. Selanjutnya melaksanakan pengawasan kepada pemerintah terutama kepada APBN. Terus memilih anggota BPK, tadi Badan Pemeriksa Keuangan itu yang memilih itu adalah DPR. Terus memberikan persetujuan kepada presiden dalam mengangkat komisi yudisial. Komisi yudisial ini juga lembaga baru ya, lembaga baru di lembaga tapi termasuk juga lembaga tinggi negara yang tugasnya adalah mengawasi lingkungan dari kehakiman, lingkungan dari pengadilan. Jadi pengadilan hakim itu nggak selamanya hakim itu benar gitu. Jadi hakim bisa saja hakim itu salah kayak gitu. Nah ini yang memutuskan hakim ini benar atau salah ini adalah komisi yudisial ini. Dan DPR juga memberikan persetujuan hakim agung yang diajukan oleh komisi yudisial. Jadi hakim agung itu atau kepalanya hakim-hakim itu yang mengajukan adalah komisi yudisial dan juga memilih 3 hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden. Jadi tadi kan ada Mahkamah Konstitusi gitu ya. Mahkamah Konstitusi itu tidak ada di daerah-daerah. Kalau misalkan Mahkamah Agung itu kan ada di bawahnya itu ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi. Nah itu kalau misalkan Mahkamah Konstitusi ini itu tidak ada di daerah itu tidak ada. Jadi hakim-hakimnya semuanya tingkat nasional gitu ya. Selanjutnya tugasnya DPR itu adalah memberikan pertimbangan dan pengangkatan seorang duta. Nah ini kalau misalkan duta di Taiwan mau diganti kayak gitu kan. Nah itu diajukan oleh presiden dan nanti kalau di berita-berita itu ada namanya tes and progress ya gitu kan. Itu tes kelayakan gitu ya. Tes kelayakan oleh DPR ini calon duta besar ini benar-benar layak jadi duta besar gak sih. Nah itu tugas DPR. Selanjutnya DPD ini. DPD tadi belum ada ya, belum ada di sebelum amandemen. Jadi setelah amandemen itu ada DPD. Nah DPD itu intinya itu adalah mengurusi tentang otonomi daerah gitu. Jadi apapun yang berkaitan dengan otonomi daerah itu DPD pasti ada kaitannya. Ada yang tahu otonomi daerah itu seperti apa? Kebijakan daerah. Jadi sebenarnya bukan kebijakan daerah ya. Otonomi daerah itu lebih ke kebebasan daerah itu loh. Misalkan kalau misalkan daerah itu sudah dijadikan daerah otonomi, jadi pemerintah pusat itu tidak tidak ada campur tangannya ke daerah itu. Oh, jadi otonomi itu adalah kebebasan. Kalau bisa bahasa sederhananya itu. Jadi kebebasan yang diberikan kepada daerah itu. Jadi ya mengatur daerahnya sendiri. Kalau misalkan gini, kayak menggaji pegawai negeri. Nah,
kalau misalkan bukan daerah otonomi, itu yang menggaji itu adalah pemerintah pusat. Jadi kalau pemerintah daerah itu sudah otonomi, nah itu sudah yang menggaji itu adalah daerah itu sendiri ya, gitu loh. Kalau misalkan contoh daerah otonomi itu di Surabaya itu termasuk daerah otonomi gitu ya. Jadi yang menggaji pegawai-pegawai negeri di daerah itu bukan dari pemerintah pusat, tapi dari pemdanya, pemerintah daerahnya dari Surabaya. Tidak cuma untuk urusan gaji-gaji menggaji ya itu ya. Jadi apa namanya, otom ini juga termasuk ke misalkan mau membangun jalan itu ya, mau membangun jalan biasanya itu membutuhkan dana dari pemerintah. Tapi kalau otonomi bisa mengelola sendiri, pajaknya juga pajaknya nggak disetor ke pemerintah, tapi pajaknya dikoleksi apa namanya, dikelola sendiri gitu. Banyak ya, Cilacap juga termasuk daerah otonomi. Kemarin kan ada yang dari Cilacap ini ya, Cilacap itu termasuk daerah otonomi juga. Jadi menggaji PNS-nya itu juga Cilacap yang menggaji sendiri. Nah itu, jadi nggak semua daerah itu otonomi. Jadi ada juga daerah yang masih ada campur tangannya pemerintah. Nah, gitu. Jadi yang apa namanya, masih belum cukup ekonomi daerahnya untuk jadi otonomi daerah, biasanya tetap dipegang oleh pemerintah. Nah nanti bisa dilihat itu otonomi atau enggak itu. Soalnya di Indonesia uh, otonomi itu enggak cuma otonomi itu bukan provinsi ya. Jadi otonomi itu lebih ke apa namanya, kabupaten gitu loh, kabupaten atau kota gitu. Ini termasuk daerah otonomi atau enggak gitu. Biasanya yang masuk daerah otonomi itu yang apa namanya, ekonomi daerahnya itu kuat, misalkan punya pertambangan, punya pabrik-pabrik besar. Nah itu biasanya sudah jadi daerah otonomi gitu ya. Nah ini semua yang berkaitan dengan otonomi daerah itu pasti ada kaitannya dengan DPD. Nah DPD itu setiap provinsi itu mengirimkan 4 orang ya, 4 orang jadi perwakilannya di Senayan atau di pusatnya gedung DPD sana. DPD sudah, nah selanjutnya itu presiden dan wakil presiden. Nah presiden dan wakil presiden ini apa namanya, tugas dan wewenangnya juga berubah setelah diamandemen. Yang pertama itu ini masih sama ya, mengajukan RUU kepada DPR. RUU itu rancangan undang-undang ya. Jadi nanti RUU ini dibahas oleh presiden dan DPR. Selanjutnya menetapkan peraturan pemerintah, jadi bukan perpu gitu ya. Kalau perpu kan tadi kan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah ini ada namanya peraturan pemerintah. Nah, jadi kalau misalkan PP-nya belum keluar, misalkan mau membangun jalan tol gitu kan, undang-undangnya sudah ada gitu. Nah ini tapi PP-nya belum ada, biasanya itu belum bisa dikerjakan membangun jalan tolnya, itu harus menunggu PP-nya turun dulu gitu. Terus mengajukan LAPBN juga masih sama. Mengangkat duta dan konsul ini, mengangkat duta dan konsulnya itu harus atas pertimbangan dari DPR ya, jadi nggak cuma tinggal angkat saja itu, tapi juga harus persetujuan dari DPR. Nah ini membentuk Dewan Pertimbangan. Nah, ini yang tadi ya, jadi dulunya itu DPA, Dewan Pertimbangan Agung, dan itu adalah termasuk lembaga tinggi negara. Kalau yang sekarang Dewan Pertimbangan Presiden itu bukan lembaga lagi ya. Itu apa namanya, dewan yang hanya dibentuk oleh presiden. Nah dan terus presiden juga sebagai lembaga panglima tinggi TNI. Nah ini biasanya kemarin di sosial media, di Facebook, di mana-mana itu banyak bermunculan ketika upacara 17-an, kok presidennya hormat
kok wakil presidennya itu nggak hormat kayak gitu. Ada yang tahu ini kenapa? Barangkali ada yang dengar juga nih, oh kenapa Pak Yusuf Kala nggak mau hormat kepada bendera merah putih ya gitu. Padahal itu apa namanya, uh, upacara bendera di istana negara itu yang tingkatnya sudah nasional, tapi kok yang hormat cuma presidennya. Nah ini berhubungan dengan Panglima Tinggi TNI ini. Jadi apa namanya, upacara bendera waktu saat 17-an itu adalah upacara kemiliteran. Jadi bukan upacara biasa. Jadi upacara kemiliteran. Jadi kalau upacara kemiliteran yang boleh hormat kepada bendera merah putih itu cuman warga militer gitu ya. Jadi yang kalau kemarin itu kan ada apa namanya yang non militer juga itu ya, misalkan warga-warga yang nonton itu sebenarnya juga nggak boleh hormat gitu loh. Dan di sini presiden itu sebagai lembaga, sebagai panglima tertinggi TNI, dan presiden itu bukan itu loh. Jadi presiden itu termasuk warga militer gitu ya. Presiden itu termasuk jenderalnya TNI gitu loh. Kalau makanya presiden itu harus hormat gitu loh. Jadi wakil presiden kenapa nggak hormat? Karena dia bukan warga militer gitu loh. Dia bukan jenderal, bukan apa-apa, jadi nggak boleh hormat. Malah harusnya malah memang benar wakil presiden itu tidak boleh hormat. Nah itu wakilnya tetap nggak bisa apa namanya, jadi nanti wakilnya itu akan jadi panglima tertinggi juga ketika dia jadi presiden gitu loh. Misalkan presiden yang tadi itu presidennya itu meninggal atau apa, itu baru baru Yusuf Kala itu hormat ketika 17-an gitu. Nah, terus presiden dan wakil presiden ini berhak menyatakan perang dan sebagainya, dan ini juga masih tetap harus persetujuan DPR. Jadi presiden nggak bisa bergerak sendiri di sini. Terus di sini ada memberikan gerasi, amnestia polisi dan rehabilitasi. Kita sudah membahas tadi. Oh aneh ya? Iya, karena itu memang sudah tatanannya negara ya. Kalau misalkan aneh nggak anehnya memang peraturannya seperti itu. Jadi kalau misalkan upacara bendera yang itu diadakan oleh militer, militer itu adalah ada TNI ya, TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat. Nah itu kalau yang mengadakan militer, kalau misalkan ada bendera yang boleh hormat itu cuma militer gitu loh. Kalau selain militer nggak boleh hormat. Saya juga nggak tahu kenapa ini gitu. Itu sudah peraturannya memang seperti itu. Iya, memang bendera bukan cuma militer aja, tapi kalau misalkan itu upacara militer, nah untuk upacara karena apa namanya, upacara militer itu kan sakral ya gitu ya, sakral, jadi nggak semuanya itu bisa ikut upacara secara militer gitu. Kalau ada juga upacara misalkan pemakaman itu kan, upacara pemakaman secara militer kan juga harus ada tembakan itu kan, tembakan ke udara, tembakan senapan ke udara itu termasuk salah satu upacara militer juga. Nah itu setiap setiap kegiatan-kegiatannya, setiap acara-acaranya di upacara militer itu adalah sakral dan itu harus ada, harus ditepati gitu kan. Nah itu saya nggak tahu itu karena saya juga nggak belajar tentang banyak tentang militer. Contohnya yaitu tadi kalau misalkan upacara pemakaman misalkan pahlawan gitu, atau upacara pemakaman presiden atau gubernur, atau biasanya kan pemakamannya itu berdasarkan pemakaman militer gitu. Nah itu harus ada tembakan, tembakan senapan ke udara. Nah itu tembakan itu adalah sakral juga dan itu harus ada gitu. Nah ini selanjutnya Mahkamah Konstitusi. Nah ini Mahkamah Konstitusi sebelum amandemen belum ada ya, ya.
Nah, kalau di Mahkamah Konstitusi ini tugasnya apa sih? Yang pertama adalah menguji suatu undang-undang, gitu kan. Nah, ini undang-undang kan biasanya ada undang-undang yang sudah kedaluarsa atau undang-undang yang sudah tidak cocok dengan zaman yang sekarang, dengan kondisi yang sekarang. Nah, ini akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini undang-undangnya masih berlaku atau enggak gitu. Terus selanjutnya adalah memutuskan sengketa pemenang. Nah, kalau misalkan di sini dulu, kalau contohnya KPK lah gitu. KPK dulunya kan nggak ada KPK, adanya kejaksaan dan juga apa namanya polisi. Nah, ini sama-sama mengurusi, kejaksaan juga mengurusi apa namanya mengurusi korupsi, polisi juga mengurusi korupsi, KPK juga mengurusi korupsi. Nah, ini kalau misalkan terjadi sengketa ini, nanti yang menyelesaikan itu adalah MK. Kalau ada misalkan juga memutuskan nih, selanjutnya memutuskan perselisihan mengenai pemilihan. Jadi misalkan kalian daftar sebagai gubernur gitu kan, gubernur misalkan ada satu yang menang itu ya, yang kalah itu nggak terima gitu loh, wah ini penghitungannya salah ini. Nah, itu mengadukannya itu bukan ke pengadilan, tapi mengadukannya itu ke Mahkamah Konstitusi. Jadi pengadilan nggak berhak memutuskan itu gitu loh. Yang berhak memutuskan adalah Mahkamah Konstitusi. Terus memutuskan pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presidennya itu apa namanya melanggar hukum atau enggak. Jadi DPR, presiden juga mengadilinya bukan di MA, bukan di pengadilan tinggi, pengadilan negeri, tapi yang mengadili presiden adalah Mahkamah Konstitusi. Dan ini juga ada lagi lembaganya, itu adalah Komisi Yudisial, yaitu komisi yang mengawasi perilaku hakim dan mengajukan calon hakim agung. Di sini kalau misalkan hakimnya hakim nakal gitu, nanti yang bertindak itu adalah Komisi Yudisial gitu. Jadi nggak bisa seperti kalau di militer gitu kan. Kalau militer, polisi tidak boleh menindak militer gitu. Makanya ketika apa namanya ada misalkan cegatan itu apa ya bahasa Indonesianya ya, misalkan ada pemeriksaan SIM gitu ya, ada pemeriksaan SIM ketika di jalan itu kan, nah ada tilangan lah atau ada apalah. Nah, itu biasanya polisi itu tidak memberhentikan tentara itu loh. Kenapa seperti itu? Karena tentara itu bukan bagiannya polisi. Nah, itu biasanya polisi kalau ada tentara lewat biasanya dibiarkan aja. Nah, itu karena memang tentara itu ada sendiri polisi untuk tentara gitu. Jadi polisi untuk tentara itu berbeda dengan polisi untuk apa namanya kita warga umum. Nah, di sini juga sama, hakim hakim nggak bisa mengadili dirinya sendiri. Misalkan saya hakim nakal nih, nah itu saya nggak bisa memutuskan diri saya ini bebas, diri saya sendiri ini benar atau salah, saya nggak bisa memutuskan sendiri. Yang memutuskan itu adalah Komisi Yudisial. Nah, seperti itu tadi yang tentara ada polisinya sendiri. Nah, di sini hakim juga ada polisinya sendiri, yaitu Komisi Yudisial. Nah, ini kita sudah membahas tadi sistem pemerintahan sebelum dan setelah amandemen, itu banyak yang keluar itu biasanya. Dan selanjutnya itu kita membahas tentang perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain. Nah, ini sistem pemerintahan itu biasanya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya ya. Nah, di sini yang disebutkan di sini adalah apa namanya faktor yang mempengaruhi dari terbentuknya suatu negara. Nah, suatu negara kayak seperti Indonesia kan merdeka dari penjajah itu kan. Ada suatu negara juga yang dia itu apa namanya bukan merdeka dari penjajah, tapi melepaskan diri dari negara lain. Nah, contohnya itu kayak apa namanya Timor Leste yang melepaskan diri dari Indonesia, terus Pakistan yang melepaskan diri dari India. Nah, itu ada
ada beberapa beberapa apa namanya cara terbentuknya suatu negara. Nah, ada kolonial itu misalkan yang dulu itu Belanda mencaplok atau menguasai wilayah Indonesia. Terus ada penyerahan juga, misalkan saya ini kalah perang gitu. Terus saya ini punya jajahan wilayah Indonesia. Nah, itu Jepang kalah perang misalkan. Nah, Jepang kalah perang sama misalkan sama Amerika. Nah, wilayah Indonesia diserahkan kepada Amerika. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi banyak banyak macamnya terbentuknya suatu negara. Nah, ini yang mau saya tanyakan di sini. Ini dulu kan di Indonesia kan banyak gerakan-gerakan separatis gitu ya. Ada yang masih ingat nggak gerakan-gerakan, contoh-contoh gerakan separatis di Indonesia yang sekarang masih ada biasanya, tapi nggak terlalu signifikan gitu ya? Ada yang masih ingat gerakan separatisnya di Indonesia itu apa aja? Contohnya itu GAM ya, di Aceh itu ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Nah, itu kan mereka apa namanya, warga yang bersenjata gitu, warga yang bersenjata yang mereka berusaha untuk melepaskan diri dari Indonesia. Itu contohnya GAM. Ada yang lain? Ada yang masih ingat? Di Papua juga ada, di Kalimantan juga ada yang masih ingat? Kalau di Papua itu namanya, nggak ada yang masih ingat? Di Papua itu, Papua Merdeka itu ya, gerakan Papua Merdeka itu, Papua Merdeka, saya lupa namanya itu apa, tapi itu apa namanya, singkatannya itu apa saya lupa, tapi itu adalah singkatan dari Papua Merdeka, saya lupa itu, PM, OPM, Organisasi Papua Merdeka. Nah, itu terus ada juga RMS ya, RMS itu Republik Maluku Selatan gitu. Itu banyak 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 contoh-contoh gerakan separatis di Indonesia yang sekarang memang sudah mulai mereda itu, tapi tetap masih ada, terutama di Maluku sama di Papua itu. Nah, ini contoh-contoh negara yang dulunya itu misalkan kayak Kaledonia Baru itu adalah termasuk wilayahnya dari Prancis. Nah, di Kaledonia Baru ini nanti sistem pemerintahnya itu hampir mirip-mirip dengan Prancis gitu. Kayak misalkan di sini di Cina ya, di Republik Tiongkok gitu. Dulu Republik Tiongkok itu masuk dalam apa namanya, Uni Soviet itu. Nah, di Tiongkok sekarang juga sistem pemerintahnya juga hampir-hampir sama dengan di Uni Soviet atau di Rusia. Terus ada lagi Australia, yang Australia apa namanya juga termasuk negara kolonialnya dari Inggris ya itu kan. Jadi sistem pemerintahan di Australia juga hampir mirip-mirip dengan di Inggris. Nah, itu apa namanya, sistem pemerintahan berdasarkan terbentuknya suatu negara itu ya. Nah, ini kita membahas perbedaannya sistem pemerintahan di negara lain dengan di negara Indonesia. Kita awali dari Prancis ya. Kita kemarin juga sudah membahas ada Amerika, ada Inggris, ada Tiongkok, tapi dari segi eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya. Nah, sekarang kita lihat dari sistem pemerintahannya gitu ya. Sistem pemerintahannya di Prancis itu tetap sama dengan kita, yaitu presiden, dan juga sama dipilih langsung oleh rakyat. Nah, di sini kepala negaranya juga tetap presiden, tetapi masa jabatannya berbeda dengan kita ya. Kalau di kita itu kan masa jabatannya itu 5 tahun, kalau di Prancis 7 tahun. Ya, selamat datang Mbak Agus Susianti. Terus selanjutnya presiden itu
sama ini wewenangnya untuk yang ketiga nih, presiden diberikan wewenang untuk bertindak pada masa darurat. Ini juga sama, misalkan menentukan, kalau di Indonesia kan ada beberapa masyarakat yang menginginkan bencana bencana asap ya, yang sekarang di daerah Sumatera dan Kalimantan itu banyak sekali asap itu, apa namanya, banyak daerah yang benar-benar nggak bisa lihat matahari selama berbulan-bulan itu loh, karena banyak asap. Nah ini banyak asapnya, ini banyak yang apa namanya menginginkan presiden itu menentukan bencana asap itu sebagai bencana nasional. Nah ini presiden bisa menentukan seperti itu. Kalau misalkan menentukan sebagai bencana nasional itu, dana-dana akan banyak yang mengalir ke daerah yang tadi ditentukan bencana nasionalnya. Kayak misalkan Indonesia kan punya banyak cadangan cadangan uang gitu ya. Nah itu cadangan uangnya itu bisa dipakai gitu. Nah di Prancis juga, jika terjadi, ini berbeda juga dengan di Indonesia ya, jika terjadi penentangan antara kabinet dan legislatif, kabinet itu menteri-menterinya presiden, nah ini presiden boleh membubarkan legislatif, jadi presiden boleh membubarkan DPR. Nah kalau di Indonesia berbeda ya, jadi presiden sama DPR tidak bisa saling membubarkan. Terus di sini lagi, kalau misalkan suatu undang-undang disetujui oleh legislatif namun tidak disetujui oleh presiden, nah ini apa namanya, nanti akan diadakan referendum. Nah, referendum itu adalah rakyat itu memilih mana sih, nah itu, atau meminta pertimbangan dari majelis konstitusional. Kalau di Indonesia itu Mahkamah Konstitusi ya, itu ya. Jadi kalau misalkan ada undang-undang yang presiden setuju, yang DPR nggak setuju, nah itu biar rakyat yang memilih, nah, atau biar diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau di Indonesia seperti itu. Nah ini berbeda dengan yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau ada undang-undang itu harus disetujui presiden dan juga harus disetujui oleh DPR. Jadi dua-duanya harus setuju, tidak boleh salah satunya. Nah terus penerimaan mosi atau di sini mosi itu adalah menyatakan pernyataan ini ya, mosi tidak percaya, jadi menyatakan tidak percaya gitu. Dan interpelasi itu apa namanya, menyatakan tidak sependapat itu ya, bahasa mudahnya itu seperti itu. Interpelasi, kalau misalkan ada interpelasi dari apa ke siapa, itu berarti dia tidak sependapat dengan itu gitu. Nah kalau di Indonesia itu minimal itu harus ada 13 orang anggota DPR untuk mengajukan interpelasi dan mosi tidak percaya. Nah kalau di Prancis itu tidak cukup cuma 13 orang, tapi harus 10% dari anggota badan itu. Jadi kalau misalkan DPR ingin mengeluarkan mosi tidak percaya kepada presiden gitu kan, jadi apa namanya, harus ada 10%. Kalau di Indonesia itu DPR ada 300 orang, berarti minimal 30 orang gitu. Kalau misalkan di Prancis itu DPR-nya ada 1000 orang, berarti minimal harus ada 100 orang yang setuju. Nah kalau di Indonesia enggak, jadi minimal kalau di Indonesia itu ada 13 orang ya. Interpelasi itu juga bisa diartikan meminta keterangan, itu meminta penjelasan, itu juga bisa. Itu kalau di Prancis, berbeda dengan di Indonesia ya. Nah ini kalau di Inggris itu seperti apa sih? Nah di Inggris kita ini kemarin sudah membahas, jadi ada beberapa tapi yang belum kita bahas. Yang kedua ini, poin yang kedua itu peraturan perundangan dalam penyelenggaraan negara itu lebih bersifat konvensi atau tidak tertulis. Nah kalau kemarin belum dijelaskan di perbedaan yang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah ini berbeda dengan di Indonesia ya. Di Indonesia itu kebanyakan itu adalah yang tertulis undang-undang gitu. Konvensinya itu cuma berlaku di masyarakat, tapi tidak
berlaku untuk penyelenggaraan negara gitu. Nah, di sini kemarin juga kita sudah membahas ini di poin keempat, kabinet yang tidak memperoleh kepercayaan dari badan legislatif dapat dibubarkan. Nah, ini jadi karena kabinet itu dibuat oleh presiden dan legislatif, karena ini Inggris kan bersifat parlementer gitu ya. Jadi kabinet ini dibentuk oleh perdana menteri. Kalau misalnya kabinetnya itu nggak dipercaya oleh badan legislatifnya itu kemarin adalah House of Lords sama House of Representative itu. Jadi ya kalau misalkan kabinet menteri-menterinya itu nggak dipercaya oleh DPR-nya di Inggris, itu menteri-menterinya dapat dibubarkan, ya, menteri-menterinya bisa dipecat gitu ya. Dan di sini masa jabatannya perdana menteri sama dengan masa jabatannya presiden di kita, yaitu 5 tahun. Terus kemarin sudah kita jelaskan ada dua partai besar, partai konservatif dan partai buruh. Kalau di Amerika itu namanya itu partai Demokrat dan partai Republik gitu ya. Hanya ada dua partai. Nah, kalau di Indonesia itu partainya itu banyak sekali. Nah, selanjutnya di India. Di India nanti kita juga membahas yang di Pakistan juga, karena Pakistan itu dulunya juga India, tapi mereka berbeda ya. Nah, di India itu namanya itu bukan provinsi. Jadi di India itu juga terdiri dari banyak daerah-daerah, tapi namanya bukan provinsi, tapi namanya itu negara bagian gitu. Jadi presiden ini dipilih oleh negara-negara bagiannya itu. Jadi presiden yang kalimat kedua, presiden dipilih oleh presiden dipilih untuk jabatan 5 tahun sama di Indonesia oleh anggota-anggota badan legislatif baik di pusat maupun di negara-negara bagian. Jadi negara-negara bagian kalau kita menyebutnya itu DPRD ya. Ada DPR, ada DPRD. Jadi negara-negara bagiannya itu adalah provinsinya kalau seperti di Indonesia gitu. Tapi lebih bersifat otonom gitu ya. Jadi kalau di provinsi kan masih punya keterkaitan dengan pemerintah pusat yang keterkaitannya itu tinggi gitu ya. Kalau di negara bagian itu, di setiap negara bagian itu keterkaitan dengan pemerintah pusat itu lebih rendah gitu. Dan dalam menyelenggarakan pemerintahnya ini sangat mirip dengan Inggris gitu ya, kabinet government, jadi parlementer gitu. Dan di India ini pemerintah itu bisa menyatakan keadaan darurat sama seperti di Indonesia. Dan dari menyatakan keadaan darurat itu yang berbedanya adalah kalau di Indonesia itu presiden nggak bisa membatasi kegiatan media massa atau wartawan itu tidak bisa dibatasi. Nah, kalau di India itu kegiatan media massa itu bisa dibatasi oleh presiden kalau dalam keadaan darurat ini. Selanjutnya di Amerika kita kemarin sudah membahas bagian. Jadi yang berbeda itu di sini adalah masa jabatannya. Kalau di Indonesia 5 tahun, kalau di Amerika itu hanya 4 tahun. Nah, sekarang presiden Amerika tuh, kalau Indonesia kan baru ke 7 atau ke 8 ya, ke 7 kayaknya. Kalau di Amerika sekarang sudah ke 33 atau ke 34, saya lupa itu. Nah, karena masa jabatannya cuma 4 tahun. Dan di Amerika juga sama, kita bisa menjabat lagi sebagai presiden itu hanya dalam maksimal itu 2 masa jabatan gitu loh. Kalau di Indonesia kan seperti SBY kan 5 tahun menjabat, ada pemilihan lagi, terpilih lagi, bisa jadi presiden lagi. Tapi kalau sudah menjabat 2 kali sudah tidak bisa mendaftar sebagai presiden lagi. Itu juga sama, di Amerika juga sama seperti itu. Jadi 4 tahun jadi presiden, daftar lagi jadi calon presiden, kepilih lagi,
sudah 2 kali menjabat masa jabatan, nah setelah itu sudah nggak bisa menjabat lagi ya. Dan presiden ini sama seperti di Indonesia, presiden tidak bisa membubarkan kongres dan kongres juga tidak bisa membubarkan presiden. DPR nggak bisa membubarkan presiden, presiden juga tidak bisa membubarkan DPR. Nah ini juga sama, di Indonesia juga sama. Dan presiden ini memiliki wewenang untuk memveto. Memveto itu membatalkan keputusan. Jadi di sini presiden bisa, sudah ada UU ini, undang-undang yang diterima oleh Kongres, tapi presiden juga bisa membatalkan undang-undang tersebut. Tapi membatalkannya ketika disetujui oleh Kongres itu kurang dari 2/3. Kalau misalkan 100 orang atau misalkan 30 orang, berarti kalau misalkan kurang dari 20 yang setuju masih bisa dibatalkan oleh. Jadi memveto itu adalah membatalkan. Nah, terus di Amerika juga ada checks dan balance-nya, sama seperti di Indonesia. Itu presiden itu boleh memilih menterinya sendiri. Nah, tapi untuk yang berhubungan dengan yudikatif itu harus disetujui oleh Senat atau disetujui, kalau di Indonesia itu disetujui oleh DPR. Kayak Hakim Agung, kayak duta besar di Indonesia diajukan oleh presiden, tapi harus atas persetujuan dari DPR. Nah di Amerika juga sama seperti itu. Dan ini yang terakhir, slide terakhir kita. Jadi yang terakhir itu Pakistan gitu ya. Pakistan itu badan eksekutifnya itu terdiri dari presiden yang harus beragama Islam, karena Pakistan itu kenapa dia memisahkan diri dari India? Sebenarnya Pakistan itu adalah India yang Islam gitu loh. Jadi India kan juga sama seperti di Indonesia ya, banyak apa namanya agama-agamanya. Jadi dulu itu ada agama Islam yang di situ agamanya itu satu daerah sendiri. Nah itu memisahkan diri dari India dan membentuk negara baru, negara Islam, yaitu Pakistan. Nah itu, jadi kalau di Pakistan itu presidennya harus beragama Islam, dan perdana menterinya juga sama seperti di Indonesia, dibentuk menteri-menterinya itu di bawah dari perdana menteri. Perdana menteri itu sebagai kepala negara ya. Jadi bukan seperti sama di Indonesia. Kepala pemerintahannya itu kalau di Pakistan itu adalah perdana menteri. Kalau Syria bukan ya. Kalau Syria bukan masuk dalam negara bagiannya India. Bukan, itu negara sendiri. Negara bagian India itu ada 26 apa ya, kalau nggak salah 26 negara bagian, dan itu termasuk kayak semacam provinsi-provinsi gitu. Dan itu Suriah itu nggak termasuk gitu. Afghanistan juga nggak termasuk. Jadi itu termasuk negara sendiri. Nah itu kalau di Pakistan itu ada presiden dan perdana menteri, dan perdana menteri ini dibantu oleh menteri-menteri yang menteri-menterinya itu juga tidak boleh merangkap sebagai anggota legislatif. Nah ini ada masalah juga ya di Indonesia, yang sebenarnya menteri itu nggak boleh merangkap sebagai DPR, tapi ada salah satu menteri di Indonesia itu namanya itu Puan Maharani, putrinya Presiden Megawati, mantan Presiden Megawati. Nah itu Puan itu kan dulu itu masih sebagai DPR, nah dan diangkat oleh menteri oleh presiden. Nah itu ternyata statusnya Ibu Puan Maharani ini juga masih sebagai DPR. Di DPR dia belum mengundurkan diri dan belum dipecat itu loh. Nah ini masih menjadi pembahasan ramai di Indonesia juga. Dan ini presiden juga bisa memveto undang-undang, bisa membatalkan undang-undang, sama seperti di Amerika. Kalau misalkan
yang setuju itu kurang dari 2/3. Nah di sini ya, uniknya di sini nih, presiden itu bisa membubarkan legislatif. Jadi presiden bisa membubarkan DPR gitu. Tetapi setelah dibubarkan, presiden tuh harus mengundurkan diri dalam waktu 4 bulan setelah membubarkan legislatif. Jadi Januari saya membubarkan presiden, membubarkan DPR nih. DPR sekarang sudah nggak ada DPR lagi. Nah itu Januari, Februari, Maret, April. Nah April ini presiden juga harus mengundurkan diri. Nah ini kan unik, ini unik. Apa jenis namanya berbeda dengan yang ada di negara-negara lain. Nah di sini presiden mengundurkan diri dan setelah itu harus ada pemilu lagi. Nah dalam keadaan darurat juga presiden bisa mengeluarkan ordinances. Ordinances itu apa sebenarnya kayak undang-undang sementara. Kalau di bahasa Indonesianya, bahasa kerennya itu adalah regulasi gitu ya, kepada legislatif yang paling lama itu 6 bulan. Jadi undang-undang itu hanya berlaku untuk 6 bulan gitu, dan itu adalah untuk apa namanya, dalam keadaan darurat saja itu bisa seperti itu. Terus selanjutnya di sini juga selain DPR bisa memecat atau membubarkan legislatif, DPR juga bisa dipecat oleh legislatif. Nah ini, nah kalau misalkan ini pemecatannya juga harus ada syaratnya. Harus ada syaratnya itu adalah 3/4 jumlah suara legislatif harus setuju kalau presidennya itu dipecat gitu. Nah ini jadi ini berbeda dengan sistem pemerintahan di Pakistan, sangat berbeda dengan negara-negara yang lain. Ini unik sekali ya, makanya kita bahas di sini juga gitu. Jadi ini slide yang terakhir. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ini yang tadi belum lihat ya, belum lihat rekapannya, rekapan tugas-tugas kalian yang sudah mengumpulkan dan belum mengumpulkan itu silahkan dilihat, nanti akan saya upload juga. Barangkali apa namanya, ada yang sudah merasa mengumpulkan tapi apa namanya nggak saya tulis. Nah itu bisa apa namanya saya teliti lagi. Terus yang belum mengumpulkan tolong segera mengumpulkan gitu ya, soalnya ini besok Sabtu sudah UAS itu ya. Nomor 4 itu ada tugas keempat ya. Jadi ada tugas keempat, yang pertemuan ke-6 juga ada ya. Di tugas keempat itu adalah perbedaan pemerintahan Orde Baru dan Orde Lama. Ini karena kemarin PPT-nya nggak saya upload ya, yang pertemuan ke-6 itu, tapi apa namanya sudah saya kasih tahu di kelas ya waktu pertemuan ke-6 itu. Ya cuman apa namanya PPT-nya yang tidak saya upload. Oke, jadi yang ini bukan nilai ya, ini bukan nilai, bukan nilai. Jadi ini adalah tanggal-tanggalnya kalian mengumpulkan gitu. Nanti ini rekapan ini juga nanti akan saya upload sekalian biar nanti bisa kalian lihat. Dan apa namanya presentasinya juga akan saya kumpulkan jadi satu folder di situ. Iya, ini rekapan tanggalnya, jadi bukan nilainya itu. Kalau nilainya kayaknya semuanya bagus-bagus kok.
kalau tugasnya rajin ngumpul ini itu nilainya insya Allah bagus-bagus. Ya nanti saya akan lihat lagi yang apa namanya, kalau misalkan ada yang sudah merasa mengumpulkan tapi tidak terekap oleh saya kayak gitu, nanti bisa apa namanya, langsung bilang ke saya kalau saya sudah mengumpulkan itu. Oke, ada pertanyaan lagi. Untuk UASnya besok Sabtu ya, UASnya besok Sabtu, jadi akan saya usahakan UASnya itu saya upload siang hari, jadi kalian masih bisa menikmati indahnya malam minggu gitu ya. Oh, boro-boro ini banyak yang apa namanya, ada yang cuma mengerjakan UTS tapi ada beberapa yang tidak mengerjakan tugas sama sekali ya. Tugasnya sama ya, itulah dunia kita para siswa gitu kan. Jadi nggak bisa menikmati hari libur karena tugas. Nah, saya sering apa namanya, sering mengalami itulah, saya juga tahu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Dan sebelum membaca doa, saya juga mohon maaf kalau misalkan saya banyak-banyak kata, karena ini pertemuan langsung kita yang terakhir ya. Kalau misalkan saya banyak kata-kata yang salah, banyak apa namanya, kata-kata yang kurang berkenan, ini saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, besok UTS kan uh, terakhir di semester ini ya, terakhir di semester ini. Jadi semester ke depan ini ada liburnya nggak sih? Oh, berarti masih ada lagi. Jadi pertemuan kita terakhir nih. Nah, ini yang semester pertama biar kita impas dulu ini. Kalau misalkan ada banyak-banyak kata-kata, saya juga mohon maaf ini di semester pertama. Jadi kita akan setelah UAS nanti kita akan masuk ke semester kedua. Semester kedua itu kita akan membahas tentang pers atau media massa dan juga globalisasi. Nah, itu sebelum kita akhiri pertemuan terakhir kita di semester pertama, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.